Merdeka Belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memungkinkan seluruh warga sekolah untuk dapat berinovasi serta meningkatkan pembelajaran secara mandiri. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dan interaktif melalui proyek-proyek yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Di antaranya yaitu berkaitan erat dengan literasi numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Subekti dari SD Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan praktik baik yang pernah saya lakukan berkaitan dengan literasi dan numerasi. Pemahaman awal saya terkait dengan literasi numerasi hanya berfokus pada keterampilan membaca dan menghitung yang tersaji pada bahasa Indonesia dan matematika saja. Miskonsepsi tentang hal tersebut menyebabkan peserta didik tidak memperoleh merdeka belajar dalam meraih literasi dan numerasi. Sehingga mereka hanya mampu berpikir secara prosedural dan terstruktur, kurang mampu dalam menalar dan memecahkan permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis pada rapor pendidikan bahwa kemampuan literasi dan numerasi memiliki capaian yang rendah. Meningkatkan kemampuan tersebut khususnya pada numerasi yang memiliki persentase capaian paling rendah bukanlah hal yang mudah. Perlu strategi yang tepat untuk memperbaikinya, dimulai dari kolaborasi antar warga sekolah dan menganalisa konteks numerasi lintas kurikulum, sehingga dapat berinovasi dalam pembelajaran yang melibatkan kemampuan numerasi di dalamnya. Fokus aksi saya pada video ini adalah bagaimana menerapkan praktik baik pembelajaran melalui metode inovatif. Dimulai dari belajar dan berlatih tentang numerasi, berkolaborasi, dan rajin mengakses platform Merdeka Mengajar, baik melalui fitur ide praktik, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan beberapa fitur lainnya yang mendukung kompetensi dalam mengajar. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah inquiry terbimbing dengan multiple approach learning seperti berdiferensiasi, scientific, and DPACK. Selain itu, saya juga menggunakan metode inovatif berupa Museum Work Integrated Hunting Treasure. Metode tersebut memiliki aktivitas yang dapat menstimulasi aktivitas numerasi dan berkaitan erat dengan materi pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, topik produk unggulan di daerahku berbasis kearifan lokal dari Pangandaran. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui produk unggulan daerah sekitar tempat tinggal dan mengidentifikasi faktor pendukung suatu produk menjadi produk unggulan serta merancang cara mengenalkan suatu produk. Pembelajaran ini dapat diselesaikan dengan alokasi waktu 7 jam pelajaran dengan 2 pertemuan. Namun dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan sekolah, fleksibel untuk diadaptasi. Untuk ukurannya bagaimana, kemasannya bagaimana. Nah, aplikasi lurernya yang ini. Nah, ini. Bu, produk unggulan dari Pangandaran apa saja? Yang Ibu ketahui salah satunya ada ikan asin jambal roti. Ikan asin jambal roti. Iya, ikan asin jambal roti itu merupakan salah satu produk unggulan khas Pangandaran. Di akhir pembelajaran, menyambung dari kegiatan merumuskan kesimpulan, peserta didik diberi penugasan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Tanya jawab yang dilakukan menghasilkan kesimpulan penugasan sebagai berikut. Pertemuan kedua dilaksanakan dengan tujuan pembelajaran yaitu merancang cara mengenalkan suatu produk. Fokus utama dalam cara mengenalkan suatu produk adalah membuat sebuah brosur.
Perancangan brosur ini dilaksanakan baik secara manual ataupun digital. Brosur digital sendiri memanfaatkan platform desain Canva, sehingga pada awal pembelajaran setelah kegiatan pendahuluan dan orientasi serta merumuskan masalah dan hipotesis, guru akan mempraktikkan cara mendesain menggunakan Canva. Di sini kamu bisa menggunakan elemen ya, untuk memasukkan gambar. Pilih cari gambar apa. Kamu produk unggulannya apa kalian di sini kelompok ini? Bintang gunung. Pada kegiatan apa ya? pembelajaran di pertemuan kedua ini, guru menerapkan metode museum walk, yaitu meniru kunjungan ke sebuah museum, tetapi bukan untuk melihat lukisan atau patung. Peserta didik berpartisipasi dengan berjalan mengelilingi ruangan untuk melihat informasi yang diposting mengenai topik pengajaran atau sampel pekerjaan. Pencatat pengunjung sangat berguna untuk menyerap dan menafsirkan banyak data atau informasi yang kompleks. Langkah-langkah dalam museum walk sebagai berikut. Yang pertama, simak dengan cermat arahan yang disampaikan oleh guru. Kedua, pastikan brosur dan perlengkapan yang dibutuhkan lainnya sudah siap untuk dipajang. Ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota kelompok dan boleh bergantian. Narasumber, pencatat, pencari informasi, ataupun pengunjung. Keempat, diskusikan bersama teman sekelompok didampingi guru untuk menyampaikan hasil kunjungan antar kelompok. Ini apa ya? Ini miniatur akuarium Tiamari Pangandaran. Ini harga tiketnya berapa aja? Kalau weekday 40.000, tapi kalau weekend 50.000. Museum Walk Integrated Hunting Treasure merupakan perpaduan metode yang efektif, memerdekakan belajar peserta didik untuk memperoleh pembelajaran IPAS yang berkualitas, sekaligus melibatkan kemampuan numerasi di dalamnya. Berikut refleksi kemampuan numerasi melalui penerapan metode Museum Walk Integrated Hunting Treasure pada produk-produk unggulan 21st Century Numeracy Model adapted from Goes et al. 2014. Pertama, pembelajaran yang kontekstual. Artinya, materi dikaitkan dengan konteks nyata. Kemudian terkait dengan karakter, guru menggunakan teknik observasi dan performa. Adapun karakter yang mendominasi dalam praktik baik ini yakni pada pertemuan pertama bernalar kritis, sedangkan pada pertemuan kedua yakni kreatif. Kedua, pemanfaatan ragam tools. Ragam tools yang digunakan dalam praktik baik ini yang pertama, ada buku dan alat tulis, termasuk salah satunya ada penggaris. Kemudian yang kedua ada LKPD. Kemudian yang ketiga Chromebook. Keempat, HP Android. Dan yang kelima, dipastikan aplikasi yang terinstal dalam HP tersebut yakni seperti Ruler, Assembler.edu, Google Lens. Kemudian yang terakhir, yakni denah lokasi. Yang ketiga ataupun yang terakhir, yakni terkait dengan keterampilan matematika yang digunakan. Ada 6 general capabilities yang digunakan dalam praktik baik ini. Bapak Ibu dapat menyimaknya pada tayangan di samping. Demikian kita telah melaksanakan kegiatan Museum Walk ya. Tadi sedikit banyak Pak Guru sudah mencatat beberapa informasi ya terkait dengan aktivitas yang telah kita laksanakan ya. Saya sangat senang sekali bisa melihat semua ini. Right and formative, the input numeracy. And lesson 2, it's same topic, and the reflection is focus of collaboration. So, faktor keberhasilan praktik baik ini yaitu penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dan kolaborasi aktif diawali pembentukan Professional Learning Community of SDN 2 Cimanggu dengan program Marlin, Merdekakan Anak Raih Literasi Numerasi.